Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama dari terjemahan AYT. Terjemahan AYT mengatakan, "Anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika ada yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela di hadapan Bapa, yaitu Kristus Yesus yang benar itu." Yesus pembela kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat firman Tuhan yang kita baca ini mengandung dua aspek dalam iman Kristen, yaitu panggilan untuk tidak berbuat dosa dan penghiburan bagi kita orang percaya bahwa Kristus adalah pembela kita di hadapan Allah. Rasul Yohanes percaya bahwa orang Kristen yang ada dalam Kristus masih dapat berbuat dosa. Akan tetapi, Rasul Yohanes tidak mengajarkan bahwa orang Kristen harus berbuat dosa. Dia malah menasihati orang Kristen untuk tidak berbuat dosa. Dosa memang tidak terhindarkan dari manusia dalam dunia ini. John Calvin mengatakan, tidak ada bagian dalam diri manusia yang tidak terpengaruh oleh dosa. Kehendak manusia diperbudak oleh dosa sampai dia dibebaskan oleh anugerah Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama ini, Yohanes memberi perintah untuk tidak berbuat dosa. Surat Yohanes ini ditujukan kepada orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, supaya mereka jangan berbuat dosa. Tetapi dalam dunia ini, kita manusia sulit untuk mencapai yang namanya kesempurnaan total. Ajakan yang ada di dalam diri kita selalu adalah dosa dan dosa. Tetapi ajakan untuk tidak berbuat dosa bukanlah tuntutan untuk kesempurnaan, melainkan kehidupan untuk mengejar kekudusan. Kehidupan yang mau berusaha untuk hidup lebih baik lagi setiap hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus berusaha meninggalkan dosa, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak ada yang kebal dengan dosa. Kita selalu punya kecenderungan berbuat dosa. Seperti firman Tuhan katakan dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan selanjutnya Rasul Yohanes mengatakan lagi bahwa namun jika ada yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela di hadapan Bapa, yaitu Kristus Yesus yang benar itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini hanya berlaku bagi kita orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mempunyai pembela di hadapan Allah Bapa. Tetapi bagi kita yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh di hadapan Allah Bapa, kita tidak mempunyai pembela. Kita akan berdiri dan diadili oleh Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Kita akan menerima hukuman atas dosa itu, yaitu maut atau neraka selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus adalah pembela kita yang percaya kepadanya. Kita yang percaya kepada Kristus, kita mempunyai pembela, yaitu Kristus sendiri. Dia berdiri dan membela kita di hadapan Allah Bapa. Tetapi jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus sebagai pembela bukan berarti Allah mengabaikan dosa, melainkan Kristus sebagai pembela dengan Dia telah membayar hukuman dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Seorang penafsir mengatakan Kristus bukan hanya pembela yang memohon belas kasihan, tetapi seorang pengacara yang membawa bukti konkret bahwa keadilan telah dipenuhi melalui kematiannya di kayu salib. Kristus bukan hanya membela orang percaya, tetapi menjadi dasar dari pembelaan itu. Pengorbanannya di kayu salib menjadi bukti bahwa hukuman dosa telah ditanggung sepenuhnya, sehingga Allah dapat menerima kita, orang berdosa, tanpa mengorbankan keadilan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mendapat jaminan pengampunan dosa, dan itu hanya ada di dalam Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah mendapat jaminan pengampunan dosa.
tetapi kebanyakan orang masih bergumul dalam rasa bersalah akan dosa. Oleh karena itu, bagi kita yang jatuh dalam dosa, jangan larut dalam rasa bersalah, tetapi akui dosa itu di hadapan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan, dan tinggalkan dosa itu. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Kristus adalah korban yang sangat sempurna bagi kita. Dia menjadi pembela kita dengan menanggung murka Allah yang sebenarnya ditimpakan kepada kita. Dia menjadi pembela kita. Dia memberikan jaminan kepastian keselamatan. Kita orang percaya punya jaminan pengampunan dosa dalam Kristus. Kita orang percaya punya jaminan pengampunan dosa dalam Kristus. Tetapi ini tidak menjadikan alasan untuk kita hidup sembarangan dalam dosa. Kita punya pembela di hadapan Allah Bapa, tetapi tidak menjadikan alasan untuk kita sembarangan hidup dalam dosa. Kita orang Kristen dipanggil untuk hidup dalam kasih, dalam anugerah Allah, berusaha lebih baik lagi dari hari ke hari dengan menjauhi dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukurlah kita punya pembela yang rela mati bagi kita, orang-orang berdosa ini. Demikian renungan hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati dan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami dari hari ke hari. Kami yang hidup dalam dosa ini, kami mau perbaiki diri kami. Kami mau baharui hidup kami untuk hidup lebih baik lagi setiap hari. Hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan, hidup yang selalu bersyukur, berterima kasih, bahkan hidup yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.